Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa. Seperti biasanya kita sedikit sharing dan berbagi pengalaman ya seputar sapi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema tentang kesalahan peternak dalam merawat tali pusar yang berakibat fatal. Pernah nggak Laskar Ngarit bertemu dengan kasus ya? Yang pertama, dalam kurang dari 14 hari tiba-tiba pedetnya, embengnya itu tiba-tiba tidak mau makan, tidak mau nyusu ya. Lalu rahangnya geget ya, kaku. Oke. Yang ketiga menunjukkan gejala tetanus, kaku. Oke. Yang keempat, nafasnya tersengal-sengal, dingin ya. Yang kelima, diare kuning sampai berair. Oke. Yang keenam, tiba-tiba muncul luka di persendian, di gelambir, dekat mata, di kulit, hampir secara umum. Nah, itu adalah manifestasi dari infeksi yang terjadi di tali pusar. Jadi tali pusar itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan, menggelambir tidak ada artinya. Bukan seperti itu. Tali pusar itu ada 3 saluran. Saluran pertama ke pencernaan, saluran kedua ke peredaran darah, saluran ketiga ke pernafasan. Ya toh, kalau lahir toh, ketok toh, kaya otot telu gini toh. Iya toh, Bos? Iya. Nah, itu. Nah, jika tali pusar ini tidak dirawat dengan baik, efeknya ada 2. Efek sistemik seperti yang tak sebutkan tadi, tidak mau nyusu, pernafasan terengah-engah, tiba-tiba mati, tetanus, diare, muncul luka di mana-mana. Ini adalah efek sistemik, efek yang infeksi bakterinya itu masuk langsung ke dalam tubuh. Kalau infeksinya ke saluran yang menuju ke saluran nafas, dia pneumonia atau radang paru-paru. Kalau masuk ke peredaran darah, dia akan sepsis dan tetanus. Tiba-tiba kaku jekengkeng, nggak mau nyusu, ya. Ininya udah nggak mau gerak lagi. Pernah ketemu, Bos? Iya. Di etan ngono kae, iya toh? Dan yang ketiga, tiba-tiba dia diare. Tiba-tiba diare, diobati tidak mempan, baik itu campur cacing maupun tidak. Nah, itu adalah efek sistemik, artinya efek yang sudah menyebar ke seluruh tubuh. Ada lagi yang sifatnya sepsis. Sepsis itu tiba-tiba dibuka kelopak matanya itu cowong, coklat, ya. Terus dia deprok dikit, basah, bengkak, bosok. Deprok dikit, basah, bengkak, bosok. Itu yang disebut sepsis. Jadi bakterinya menyebar melalui 3 tali pusar itu tadi dan sifatnya sistemik. Yang sifatnya topikal atau lokal itu lebih mudah. Paling cuman abses, omfalitis ya. Miasis, omfalitis atau abses pada tali pusar yang sampai dibelatungi, atau infeksi-infeksi sederhana lainnya. Tapi meskipun ini infeksi sederhana, tetap butuh ragat dinggo ngobati, ya toh, Bos? Apalagi kalau efeknya sistemik. Sangat beresiko pedet kita mati kurang dari 14 hari setelah dia lahir. Lalu kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan peternak dalam merawat tali pusar pedetnya? Yang pertama, dibiarkan. Dowo, ya toh? Semakin panjang permukaan tali pusar, ini semakin panjang dan luas permukaan yang kemungkinan terinfeksi bakteri. Benar atau tidak? Oke, yang kedua, tali pusar dibiarkan dan cuma dikasih abu gosok. Iya toh, abu itu sifatnya karbon toh. Dia punya sifat apa? Nek waras ya kebetulan, nek ora waras ya salah dewe, dikasih abu. Oke. Yang ketiga, kadang dikasih minyak tanah, dikasih oli supaya tidak dilalari ya toh. Yang keempat, kadang dikasih insektisida, disemprot resotin dan lain-lain. Resotin memang punya sifat insektisida atau supaya tidak ada serangga yang masuk atau mendekat di tali pusar itu. Tapi yang dibutuhkan tali pusar lebih dari insektisida. Dia butuh antibiotik, dia butuh antiseptik yang bisa mencegah infeksi bakteri. Jadi itu tadi kesalahan memberikan abu
memberikan minyak tanah, memberikan oli, dan lain-lain. Jadi kesalahan ini bisa berakibat yang tadi saya sebutkan, sistemik, tetanus, tidak mau makan, sesak nafas, infeksi paru-paru, luka di mana-mana, diare, ya, apalagi tadi, yaitu terus yang sifatnya lokal, dia bisa menyebabkan omfalitis atau busuk pada udel, miasis, busuk yang sampai di belatungi, abses, busuk yang sampai ada timbunan nanah. Itu dari kesalahan yang dilakukan oleh peternak dalam merawat tali pusar. Jadi pusar itu ketika dia di dalam rahim, pusar itu ya sumber kehidupannya si pedet. Meskipun setelah lahir 7-14 hari dia cuplak, tapi kita jangan sampai salah dalam merawat tali pusar. Yang terpenting, Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada adalah solusinya dan pencegahan serta langkah apa yang tepat yang harus diambil oleh para peternak dalam merawat tali pusar. Yang pertama, begitu pedet sudah lahir, tali pusar kan ngelewer dawa toh. Nah, jenengan ngambil benang. Benang apapun, benang nilon boleh, benang layangan boleh. Karena tidak akan mungkin menemukan benang medis. Benang yang dibuat dondomi juga boleh, yang penting dia benang. Benang kalau ada alkohol, oke, alkohol 95% boleh, 70% boleh. Betadin, ya, pakai 2 ini dulu, tuangkan di gelas secukupnya aja. Benang tadi dimasukkan dulu ke sana. Setelah terbasahi, ikatlah tali pusar dengan jarak 2-3 cm dari dinding perut. Oke, jadi 1, 2, kira-kira segini. Atas ini dinding perut, ini sampai ikat. Diikat yang kuat beberapa kali ya, supaya tidak terjadi perdarahan, terblokir. Kalau bahasa medisnya diligasi. Oke, diikat. Lalu 2-3 cm di bawahnya ikatan ini langsung dipotong. Tak. Sehingga total tali pusar yang masih melekat di tubuhnya si pedet hanya 4-6 cm saja. Oke. Yang pertama, ligasi tadi, pengikatan tujuannya supaya tidak terjadi perdarahan, dan memotong atau memperpendek panjangnya tali pusar tujuannya supaya yang terekspos, yang kemungkinan terkontaminasi bakteri dan kotoran, dia semakin kecil. Masuk. Lalu perawatan harian yang bisa diambil adalah teman-teman bisa menggunakan alkohol dan betadin ini dituangkan di gelas aqua kecil, dipotong pendek aja, kira-kira 10 atau 8 cm, 10 cm lah ya. Dituangkan, campurkan pagi sore. Rendemlah, masukin ya, pakai gelas, ini tali pusarnya, masukin tali pusar tadi ke campuran alkohol dengan betadin tadi pagi dan sore. Jadi penggunaan antiseptik dan betadin ini ya, itu akan memperkecil resiko terjadinya infeksi. Apakah boleh dilakukan lebih dari 2 kali? Boleh, lek jenengan longgar, ambok sehari 5 kali juga boleh. Semakin sering digunakan semakin baik. Oke, jika Anda memiliki stok Gusanek juga bisa digunakan. Gusanek ini intinya larva untuk belatung bisa, untuk bakteri bisa, anti radang bisa, disemprotkan pagi sore di tali pusar. Jadi tali pusar normalnya akan cuplak pada hari ke-7 sampai hari ke-14, tapi biasanya jarang. Hari ke-7 biasanya sudah garing dan dia copot. Nah, itu tadi Laskar Ngarit beras-beras, kesalahan yang sering dilakukan, dampaknya baik itu yang sistemik, yang fatal, maupun yang topikal atau lokal. Terus cara perawatan seperti apa sudah saya sampaikan. Jangan lupa, biar menjadi amal jariah bagi saya ya toh, silakan share video ini jika dirasa bermanfaat. Jika ada pertanyaan, perbedaan pendapat, atau ingin diskusi, silakan tulis di kolom komentar, pasti dibales. Kalau tanyanya nggak sulit-sulit ya toh, kalau sulit dipelajari dulu dan nanti akan dibuatin video. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras.